Tidak sedikit orang yang menyarankan kita untuk menghindari masalah atau menghindari orang-orang yang memang berdampak buruk pada kita. Toksik lah bilang begitu ya. Jadi disarankan bahwa supaya kita aman hidupnya, janganlah mencoba mendekati masalah gitu. Jangan cari masalah deh gitu katanya. Atau kalau ada teman yang mungkin kurang baik gitu ya, kurang bagus diajak berteman, hindari dia deh. Ini konsep yang sebenarnya cocok kalau kita sedang dalam kondisi yang lemah. Nah, artinya kita memang sedang dalam kondisi, ibaratnya kalau orang sakit itu ya jangan berolahraga gitu. Lagi sakit ya istirahat. Nah, sama dengan hal ini, saat kita sakit secara mental, dalam tanda kutip kita lemah, kita belum sanggup untuk menghadapi orang-orang seperti itu, ya jangan didekatin, sebaiknya dihindari. Nah, tetapi kalau kita sudah mulai fit, nah sama dengan olahraga tadi, ini namanya olah mental begitu ya. Kalau kita sudah dalam kondisi fit secara mental, kondisi kita ingin meningkatkan kemampuan kita, justru sebaiknya kita menghadapi masalah. Ya, justru sebaiknya kita belajar bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang mungkin tergolong dalam tanda kutip tidak baik. Ya, karena sebenarnya kan orang itu tidak semata-mata tidak murni tidak baik. Mungkin dia sulit dihadapi, mungkin orangnya suka cari manfaatin orang, mungkin suka nyari keuntungan dari kita. Nah, tapi orang-orang seperti inilah yang akan membuat kita menjadi semakin meningkat, baik secara kemampuan ataupun bagaimana kita memiliki suatu kecerdasan yang meningkat. Ya, masalah itu hadir, tidak mungkin tanpa solusi, tidak mungkin ada masalah yang tanpa disertai solusi. Yang namanya masalah kan karena kita belum melihat benang merahnya, karena kita belum mengurai begitu apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Ya, sudah kalau kita malas mengurai, kita sebut aja itu namanya masalah. Orang juga begitu, karena kita sulit mengenali dan mengatasi atau menghadapi seorang, udah kita bilang aja itu orang yang tidak baik. Akhirnya kita menghindari hal-hal yang sulit, menghindari masalah atau menghindari orang-orang yang tidak baik. Itu sama seperti kita menolak untuk meningkat. Ya, kita akan terus semakin kuat, semakin baik, semakin pintar apabila kita sering menghadapi masalah kan. Ibaratnya kalau kita di sekolah itu, kalau kita mau pintar, kita pasti sering dikasih soal sama guru kita. Soal itu seperti kita masalah, memecahkan soal atau memecahkan masalah sampai terus kita belajar di dalamnya, terlatih, akhirnya kita menjadi semakin baik. Nah, konsep bukti kalau kita ini hebat atau tidak hebat tidak ada di meja belajar, tidak ada di teori, tetapi pada saat kita praktek menghadapi masalah. Anggaplah kita belajar yoga misalnya, anggaplah kita belajar ketenangan. Ya, belum terbukti kita berhasil tenang, belum terbukti kita berhasil mengalami suatu titik happy atau titik bahagia sebelum kita benar-benar bisa memecahkan masalah. Nah, sehingga pada saat kita mampu memiliki kemampuan, tidak lagi ada yang namanya masalah. Semua menjadi sebuah tantangan, semua menjadi sebuah guru bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Ya, jangan katakan diri Anda tenang, jangan katakan diri Anda bahagia jika masih Anda terus menghindari yang namanya kesulitan, atau Anda tidak mau menghadapi masalah, atau bahkan Anda memilih-milih teman Anda. Nah, jika Anda bertolak belakang dengan ide saya ini, Anda silakan komen di kolom komentar. Mari kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.